Shalom, anak muda dimanapun Anda berada saat ini. Ya, kita bersyukur untuk hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dari Amsal pasal 23 ayat 18. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan, ada kesempatan yang indah untuk boleh belajar firman Tuhan pada hari ini. Tolong kami untuk mengerti sehingga kami sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong juga hamba yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita seringkali bertanya, bagaimana masa depan saya kelak? Apa yang akan saya lakukan setelah saya sekolah, kuliah, dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulangi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, anak muda yang dikasih oleh Tuhan, dalam terjemahan bahasa Inggris NIV dikatakan, "There is surely a future of hope for you, and your hope will not be cut off." Kita akan belajar kata-kata ini. Kata masa depan yaitu masa yang akan datang. Masa yang akan kita jalani jauh ke depan sebelum kematian. Masa yang lebih baik daripada sebelumnya. Sedangkan kata sungguh ada atau surely itu artinya pasti, benar-benar ada, yakin, pasti, dan sungguh-sungguh akan terjadi. Sedangkan will not be cut off itu artinya memotong, menghancurkan, membinasakan, menggagalkan, mengambil, atau menghilangkan. Jadi kesimpulan dari kata ini yaitu masa depan itu benar-benar ada karena Tuhan adalah pemilik masa depan. Tuhan yang merancangkan masa depan, bahkan masa depan itu adalah Allah sendiri. Sehingga tidak akan ada orang yang bisa menggagalkan. Tidak akan ada orang yang bisa menghancurkan, membinasakan masa depan kita. Yang penting kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mengikuti langkah-langkahnya Tuhan. Nah, kita masih ingat cerita tentang Yusuf dalam Kejadian pasal 39 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Kata menyertai di sini yaitu with, bersama-sama, mendampingi, beserta dengannya. Artinya Yusuf di dalam menggapai mimpinya, meraih cita-citanya atau masa depannya, Yusuf tidak berjalan sendiri. Yusuf berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sungguh membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Ada 4 kali kata ini disebut dalam Kejadian pasal 39. Kata menyertai, kata sertai, artinya kata ini begitu penting bagi hidup Yusuf. Ia berhasil menggapai mimpinya karena penyertaan Tuhan. Ya, ketika Yusuf berumur 17 tahun, ia pernah bermimpi bahwa ia pergi ke sebuah ladang, lalu mereka mengumpulkan berkas dan berkas-berkas Yusuf tegak berdiri, sementara berkas-berkas saudaranya sujud menyembah kepada berkasnya Yusuf. Dan mimpi yang lain yaitu Yusuf bermimpi matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Artinya suatu saat nanti Yusuf akan menjadi seorang pemimpin. Tetapi mimpi itu seolah-olah gagal, seolah-olah sirna oleh karena kakak-kakaknya Yusuf berusaha menggagalkan mimpinya. Kebencian saudara-saudaranya kepada Yusuf karena Yusuf adalah anak yang disayangi oleh ayahnya Yakub membuat Yusuf ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga usul dari kakak Ruben
tidak membunuh Yusuf, tetapi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dan selanjutnya penyertaan Tuhan bagi Yusuf, Yehuda mengusulkan untuk Yusuf dijual kepada saudagar Ismail yang akan pergi ke Mesir. Maka jadilah Yusuf dijual ke Mesir dan dia bekerja di rumah Tuan Potifar. Sekali lagi Tuhan sungguh menyertai Yusuf, sehingga di rumah Potifar Yusuf menjadi orang kepercayaan Tuan Potifar. Nah, di rumah Tuan Potifar, istri Tuan Potifar berusaha mendekati Yusuf. Tetapi Yusuf adalah anak yang takut akan Tuhan. Sehingga sekalipun tidak ada orang, dia lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Dan dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Nyonya Potifar. Nah, di sini kita melihat bahwa istri daripada Potifar ingin menggagalkan mimpi Yusuf. Tapi kita melihat bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Dan sekalipun pada akhirnya Yusuf masuk di penjara karena istri Potifar menuduh Yusuf melakukan kejahatan. Istri Potifar memfitnah Yusuf. Tetapi apa yang terjadi? Di sini kita melihat bahwa Yusuf adalah anak yang setia, mengikuti setiap proses. Karena sebuah proses pasti akan membuahkan sebuah hasil yang baik. Di dalam penjara, juru minum dan juru roti bermimpi dan Yusuf mengartikan mimpinya. Mimpi itu menjadi kenyataan. Juru minum kembali bekerja kepada tuannya dan juru roti akhirnya dihukum mati, digantung. Pada saat itu Yusuf mengingatkan juru minum untuk mengingat Yusuf. Tapi ternyata juru minum lupa akan Yusuf. Apakah mimpi Yusuf gagal? Apakah mimpi Yusuf tidak akan terjadi? Selanjutnya, penyertaan Tuhan tetap sempurna bagi Yusuf. 2 tahun kemudian, ketika Raja Firaun bermimpi dan tidak seorang pun yang dapat mengartikan mimpi Yusuf, pada saat itulah juru minum ini baru mengingat kalau ada seorang Ibrani di penjara yang pernah mengartikan mimpinya. Nah, inilah langkah awal pertama di mana Tuhan membukakan jalan bagi Yusuf sehingga Yusuf dibawa oleh Raja Firaun, bahkan dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Dia menjadi penguasa di sana dan dia mengatur segala strategi bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi musim kelaparan. Yang sebenarnya adalah Tuhan memang mempunyai rencana bagi Yusuf untuk menolong menyelamatkan bangsa Israel dan keluarga Yusuf dan orang-orang Mesir dalam menghadapi musim kelaparan. Jadi bukan kebetulan Yusuf mengalami kondisi atau kesulitan ini, tetapi di dalam semuanya Tuhan sudah punya rencana. Dan singkat ceritanya, Yusuf berhasil menolong bangsa ini dari krisis kelaparan yang dialami oleh bangsa Israel dan bangsa Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat cerita ini, mimpi Yusuf yang seolah-olah akan gagal, banyak cara orang ingin menggagalkan, tetapi bagi Tuhan tidak akan pernah gagal. Tuhan adalah perancang masa depan. Tuhan adalah pemilik masa depan. Kuncinya, mari kita taat kepada Tuhan. Mari ikuti langkah Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan. Karena jangan pernah lupa bahwa Tuhanlah sumber segala sumber, sumber masa depan, sumber semua kehidupan. Selalu ikuti langkahnya, setia kepadanya, maka percayalah, Tuhan akan buka jalan selebar-lebarnya, memberikan masa depan yang cemerlang bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless us. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kami, memotivasi kami bahwa Tuhan adalah pemilik masa depan. Kami tidak perlu takut, kami harus bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan sungguh-sungguh menjauhi kejahatan. Dan kami percaya Tuhan akan berjalan bersama dengan kami dan akan memberikan masa depan yang cemerlang bagi kami. Berkati semua anak muda yang mendengarkan supaya mereka tetap semangat di dalam mengikuti langkahnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.